dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Per hari ini saya sanksi akan adanya peristiwa kejahatan seksual tersebut. Untuk membuktikan adanya unsur yang direncanakan. Berpikir Kalau dengan tenang. sengaja menurut saya ya. Ya. Elemen itu pasti ada ya. Ketemu lagi di Hot Room. Diskusi hanya bisa lancar kalau sudah minum kopi kesukaan Hotman Paris. Aduh, enak banget nih Pak Susno. Mantap. Pak Febri, tolong jawab singkat. Tadi ahli pidana kita mengatakan, Ahmad Sofyan mengatakan bahwa mutlak unsur tenang bagi Sambo agar bisa disebutkan pembunuhan berencana. Unsur tenang itu waktu menyuruh harus ada. Apakah Sambo pada waktu itu tenang atau tidak? Jadi pertama dari fakta sidang ya yang kami lihat itu tidak menyuruh menembak sebenarnya. Kalau menurut versi Pak Ferdi Sambo dan ada satu saksi yang melihat secara langsung ya. Menyuruh hajar gitu kan? Hajar meskipun Richard bilang tembak. Gitu. Tenang atau tidak saat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mendengar cerita dan uraian dari Bu Putri di rumah Saguling, itu dari bukti yang kami lihat di fakta sidang, tidak ada satupun bukti yang mengatakan bahwa Pak Ferdi Sambo bisa menguasai diri dengan tenang pada saat itu. Bahkan ketika mau lewat di depan rumah Duren 3, awalnya kan sebenarnya bukan ke rumah Duren 3, awalnya mau ke Depok tapi lewat di depan rumah Duren 3. Sempat melihat Joshua pada saat itu, di CCTV juga kelihatan, dia sempat keluar sebentar dan mobil Pak Ferdi Sambo di sini sempat melihat dan ini pun membangkitkan emosi yang luar biasa pada saat itu. Tapi masih kelewat mobilnya dan pada saat ke dalam apalagi. Jadi memang ada situasi yang bisa disebut tidak stabil atau ada emosional intens dan lain-lain. Kenapa dalam persidangan kalian sebagai kuasa hukum tidak fokus ke berita acara interogasi yang di mana mereka dipanggil Sambo itu menangis? Kenapa itu nggak fokus? Bukankah itu bukti bahwa tidak tenang? Justru itu yang sudah terbukti di fakta persidangan. Ketika tapi benar kan di berita acara dua ajudan mengakui bahwa Sambo menangis? Ketika Richard Eliezer diperiksa, itu kami konfirmasi dan dia membenarkan apa yang dia sampaikan di berita acara. Bagaimana kondisi Pak Ferdi Sambo gemetar dan menangis pada saat itu. Yang sebelumnya masuk adalah Ricky. Ricky juga mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi poligraf mengatakan klien Anda berbohong. Mana yang benar? Nah, itu yang harus dilihat. Kalau bicara soal poligraf, kalau kita baca semuanya ya, kan ada 5 hasil poligraf. Asumsikanlah hasil poligraf ini benar. Asumsi ya. Kita misalkan poligraf benar. Tahukah publik bahwa ketika tes poligraf ini benar, kalau tes poligraf ini benar, yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan adalah Pak Ferdi Sambo. Kalau dibaca secara hati-hati. Karena poligraf kan harus dilihat pertanyaannya apa. Satu, Richard mengatakan bahwa dia yang menembak Joshua, Richard Eliezer. Dalam poligraf? Dalam poligraf dan Richard dikatakan jujur. Ricky yang paling tinggi tingkat kejujurannya, nilai positifnya, mengatakan dia tidak melihat Pak Ferdi Sambo menembak Joshua. Padahal ia ada di sana pada saat itu. Ricky dibilang jujur. Dan ini berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Artinya apa? Satu bagian utama dari dakwaan jaksa yang mengatakan Pak Ferdi Sambo ikut menembak Joshua itu justru gugur dengan tes poligraf. Tapi tes poligraf itu punya banyak perdebatan. Di kalangan hukum ada perdebatan. Mungkin Mas Reza bisa menjelaskan. Kalau gitu saya tanya kepada Reza. Tes poligraf menurut Anda apakah itu sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk menghukum seseorang? Kita terjemahkan poligraf menjadi lie detector, alat pendeteksi kebohongan. Persoalan mendasarnya adalah alat ini sama sekali tidak mengetahui mana kebohongan dan mana tidak kebohongan. Tidak mengetahui? Tidak mengetahui sama sekali. Kebohongan itu apa? Kebohongan itu kita definisikan sebagai kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi Anda meragukan hasil poligraf? Poligraf atau lie detector atau pendeteksi kebohongan itu hanya menakar pernyataan dan reaksi fisiologis yang menyertainya, bukan membandingkan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi misalnya ada pernyataan tertentu yang kemudian dijawab dan menghasilkan respon fisiologis yang apapun hasilnya, positifkah, negatifkah, netralkah, pluskah, minuskah, bagi saya hasil poligraf dikesampingkan saja. Wow, Pak Susno gimana? Apakah hasil poligraf itu bisa diatur? Saya katakan bahwa sampai dengan sekarang
hasil tes kebohongan itu tidak akurat, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Justru yang bohong itu adalah poligrafnya itu sendiri. Alat itu yang suka berbohong. Kenapa? Bagaimana mendeteksi bahwa saya bohong dikaitkan dengan detik peredaran darah dan sebagainya, denyut jantung dan sebagainya. Jadi yang benar adalah alat itu yang berbohong. Tapi Pak Reza waktu di persidangan ahli menyatakan bahwa hasil poligraf itu di dunia internasional di atas 90%. Memang kebenaran keakurasiannya. Kebohongan itu tidak bisa pakai persentase, Pak Hotman. Kebohongan dan kejujuran itu hanya dua variabelnya, hitam atau putih, biner saja. Bohong atau tidak bohong, jujur atau tidak jujur. Kalau ada kebohongan atau kejujuran 93%, berarti 7% kebohongan. Lantas kita ingin mengatakan apa tentang orang ini? Ya. Tetap saja berarti dia tidak hanya dari denyut jantung dan darah. Tadi saya katakan, alat ini tidak mengukur kenyataan. Alat ini hanya mengukur respon fisiologis manusia. Sekarang bayangkan, jangankan pakai lie detector, jangankan melakukan pidana, duduk di sini saja, kalau diukur degup jantung saya bertambah, pupil saya membesar, suhu badan saya naik. Apakah itu penanda saya berbohong? Bukan. Mungkin karena saya sedang cemas, karena saya menahan buang air kecil, karena saya sedang masuk angin. Jadi alat itu sekali lagi sama sekali tidak bisa menemukan tali temali antara pernyataan dan kenyataan. Sebutan lie detector atau pendeteksi kebohongan adalah hiperbola belaka. Apapun hasilnya, apapun hasilnya saya akan kesampingkan siapapun itu. Jadi Anda tidak percaya poligraf sebagai saya tidak bukti untuk menghukum seseorang. bahwa poligraf adalah alat yang tepat digunakan untuk proses penegakan hukum. Pak Ahmad Sopyan, dari segi teori hukum pidana, apakah hasil poligraf bisa sebagai bukti petunjuk? Ya, jadi dalam untuk menambah keyakinan hakim. Ya, jadi biasanya begini, poligraf itu dalam konteks pembuktian tidak bisa jadikan dasar untuk menghukum seseorang. Ya. Dia itu hanya dipakai sebagai alat bantu dalam proses penyidikan, ya. Mengungkap kejahatan-kejahatan yang rumit, sulit, ya. Tetapi dia bukan dipakai sebagai alat bukti untuk menghukum seseorang. Satu-satunya sebagai alat bukti, ya. Dia hanya untuk mengetahui, untuk menebak, menganalisa konteks kejahatan itu sendiri. Jadi bukan menganalisa tentang orangnya, ya, menganalisa konteks kejahatan. Tapi kan salah satu bukti sekarang ini yang sudah diakui adalah keyakinan hakim. Ya, benar. Dan keyakinan hakim itu bisa didukung oleh poligraf. Bagaimana itu? Kalau saya kok meragukan ya, keyakinan hakim didasarkan kepada poligraf sebagai alat bukti dalam menentukan apakah orang ini berbohong atau tidak berbohong. Kenapa? Karena harusnya kebohongan, untuk mengungkap kebohongan itu bukan didasarkan pada scientific evidence, kalaupun itu disebut sebagai scientific evidence, tetapi adalah dari rangkaian perbuatan yang terjadi. Jadi kesimpulan Anda, poligraf ini tidak bisa dipakai untuk memberatkan Sambo, apakah pembunuhan berencana atau tidak? Untuk mendapatkan, saya kembali lagi ke pertanyaan awal, untuk menemukan elemen perencanaan dengan menggunakan poligraf terlalu gegabah. Terlalu gegabah memakai elemen bukti poligraf untuk menentukan seseorang melakukan pembunuhan berencana. Iya. Kita kembali lagi setelah istirahat yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.